Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abu Bakar Siddiq, saya berasal dari kelas 11 P1C. Ilmu kalam merupakan ilmu di mana yang membahas tentang ilmu ketuhanan dan membahas tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan dan kita harus mempercayainya. Sejarah ilmu kalam, berdasarkan sejarah, ilmu kalam mulai muncul setelah wafatnya Rasulullah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan paham oleh para ulama yang kemudian membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Ilmu kalam populer pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Daulah Abbasiyah. Khalifah dengan memerintahkan untuk melakukan penerjemahan terhadap buku-buku filsafat Yunani. Masalah ketuhanan mencakup wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an membicarakan tentang apakah Al-Qur'an merupakan makhluk atau bukan. Tujuan, keutamaan, dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Tujuan dari mempelajari ilmu kalam adalah bisa menanamkan akhlak mulia kepada manusia sebagai perwujudan dari ajaran nilai-nilai akidah Islam. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam memahami dan berpikir tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Kemudian menumbuhkan akidah sehingga menjadi manusia dan terus menjadi manusia yang baik sehingga dapat terus meningkatkan diri dalam ketakwaan. Keutamaan mempelajari ilmu kalam. Umat Islam yang mempelajari ilmu kalam secara sungguh-sungguh dan benar dapat mendatangkan kebaikan keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran Islam dan juga menerapkan amalan dari ajaran Islam secara konsisten. Manfaat mempelajari ilmu kalam. Manfaat mempelajari ilmu kalam antara lain memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan jawaban yang tepat atas penyimpangan ajaran Islam. Kemudian dasar-dasar dari ilmu kalam yaitu yang pertama ada Al-Qur'an. Sebagai sumber ilmu kalam yang utama, Al-Quran banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian selanjutnya ada hadis, di mana hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber pedoman ilmu kalam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis banyak membahas permasalahan-permasalahan yang termasuk pembahasan ilmu kalam. Salah satunya adalah pembahasan tentang keimanan. Selanjutnya adalah pemikiran manusia atau ijtihad. Dasar kemunculan ilmu kalam juga berawal dari pemikiran manusia. Adapun manusia dari pemikiran manusia adalah pemikiran-pemikiran yang berasal dari umat Islam. Jauh sebelum filsafat Yunani datang dan berkembang pesat di dunia, umat Islam sudah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk memahami dan menjelaskan hal-hal terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian insting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insting memiliki arti pola tingkah laku yang bersifat turun-menurun yang dibawa sejak lahir, naluri. Dorongan insting pada manusia menjadi faktor tingkah laku dan aktivitas. Kemudian, urgensi mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan umat Islam modern. Yang pertama adalah urgensi politis. Istilah ilmu kalam berasal dari kelompok yang mengamati fenomena perpecahan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini yang menjadi letak urgensi politis ilmu kalam untuk menjadi pemersatu umat Islam dan menghindari pemicu perpecahan dalam tubuh umat yang masih ada hingga saat ini. Kemudian, yang selanjutnya adalah urgensi akademis. Keberadaan ilmu kalam atau teknologi menjadi dasar lahirnya ilmu-ilmu baru. Berdasarkan klasifikasi ilmu nakli, ilmu kalam disebut ilmu asluddin atau ilmu yang menjadi dasar agama untuk berbagai persoalan-persoalan furudin, meliputi fikih dan usul fikih. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu kalam merupakan ilmu yang ada di dalam otak kita atau kerasionalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita
sebagai umat Islam harus memiliki pemikiran yang rasional dan harus mempercayai dengan benar-benar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyimpang dan tidak menjadi gila. Itu saja. Karena banyak pembelajaran di luar sana yang melebih-lebihkan ajaran Islam yang sebenarnya mungkin tidak ada, tapi mereka malah melebih-lebihkan dan menjadikan orang yang mendengarkan pembelajaran itu seperti wah, Islam itu sangat ribet sekali, dan mereka berpikiran bahwa Islam itu agama yang sangat ribet dan mereka jadi tidak ingin mengikuti agama Islam gitu. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang ilmu kalam. Saya Abu Bakar Siddiq, saya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.